apabila kita hadiahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Adakah ada adik-adik yang ingin memimpin doa kita pada kegiatan ini? Ya, silakan. Semoga dengan pembacaan doa tadi, semoga kegiatan kita setidaknya dapat berjalan berlancar dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelumnya kakak mau nanya nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik di sini udah ada yang tahu nggak? Terima kasih kepada apa pada kajian ini. Semoga dengan membaca doa ini kegiatan kita lancar sampai dari awal sampai akhirnya. Jadi pada pagi hari ini Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini kan kita ada ngumpul nih. Ada adik tahu kita apa kegiatan kita pada hari ini? Mendengar bimbingan kelompok juga Bu? Oke, diskusi. Diskusinya seperti apa? Bimbingan Kelompok kelompok itu gimana? adalah salah satu pelayanan dalam bimbingan Oke, di sini kan kita diskusi yang kelompok terdiri atau bisa dari disebut juga dengan kayak kita ini sedang melakukan bimbingan kelompok. Kan adik-adik di sini ada guru BK nya kan? Pasti ada beberapa hal yang tahu tentang BK. Apa adik-adik tahu? Ada nggak adik-adik yang tahu apa itu bimbingan kelompok itu kelompok? terdiri dari 8 sampai 15 orang. Nggak ada? Dalam bimbingan kelompok Oke, ini nanti kita bimbingan akan kelompok itu ya membahas seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita berkelompok, kakak sebagai BK, pemimpin kelompoknya, dan adik-adik sebagai anggotanya. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu kita akan melakukan sebuah diskusi namanya dan akan membahas suatu topik yang sangat dibicarakan pada saat ini gitu. Lalu tujuan kan ini udah kakak gambarkan nih bimbingan kelompok kita nih kayak mana apa gitu. Nah, gimana pendapat adik tentang tujuan melakukan bimbingan kelompok ini? Ada yang tahu tujuan kita melakukan bimbingan kelompok bagaimana? Enggak ada. Tujuan bimbingan kelompok tuh kayak kita bisa menjalin silaturahmi sama teman gitu. Walaupun kan ini kan mungkin ada dari beda-beda kelas, menjalin silaturahmi, bisa menambah wawasan karena kan kita di sini membahas sebuah topik gitu. Kan yang akan diketahui semua adik gitu. Jadi bisa lebih mengakrabkan diri. Lalu nanti siapa yang biasanya nggak aktif, yang nggak pemalu untuk berbicara, melakukan pendapat, biasanya dari bisa melakukan pendapatnya gitu. Nah, cara tetap pelaksanaannya nanti di saat kakak nanya, adik-adik silakan mengangkat tangannya. Kalau nanti kakak persiapkan baru bisa menjawab, oke? Nah, di sini kita harapkan adik-adik bisa bersukarela dalam melakukan kegiatan ini tanpa ada keterpaksaan. Jadi adik-adik sini tidak terpaksa kan ikut kegiatan. Menurut adik-adik yang sukarela itu seperti apa? Jadi betul sekali yang sudah disebutkan oleh Adek. Jadi kan kakak bilang nih cara pelaksanaannya. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, kakak nanya, lalu nanti kakak persiapkan jawab baru menjawab, oke? Nah, coba kakak ulangi lagi. Yang sukarela itu seperti apa contohnya? Dari hati, kemampuan berkomunikasi, dan juga menambah Oke, ada yang lain? Seperti apa sukarela itu? Contoh kegiatan sukarela itu kayak apa? Oke, selanjutnya ya. Ini kan kakak sudah menjelaskan bimbingan kelompok dan apa tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang kakak berharap dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adik-adik dapat yang lain adalah yang seperti apa yang sukarela itu? jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, kakak juga berharap adik-adik secara sukarela mengikuti kegiatan ini. Oke, bagus. Ada yang lain? Dari pihak manapun. Nah, di sini ada ya. Sukarela itu sama kayak seperti tadi. Kakak tadi kan minta ada yang mau bersukarela berdoa, mimpi doa. Nah, kayak itu tuh sebuah sukarela juga. Nah, adik-adik datang ke sini itu sukarela, nggak ada keterpaksaan. Berarti kan kemauan adik ingin mengikuti kegiatan ini. Nah, lalu ada kakak berharap adik-adik dapat terbuka. Maksud terbuka di sini adik-adik itu nggak ada malu-malu. Jadi kan kayak mau mengeluarkan pendapatnya, mau mengatakan sesuatu yang diinginkan.
tahu nanti bisa kita membahas topiknya, dan ada salah satu dari teman-teman adik yang mengemukakan masalahnya tentang topik tersebut. Perkara tidak dibicarakan di luar sana, cukup di dalam lingkaran kita ini saja, kita saja yang tahu, jangan sampai ada orang yang tahu. Jadi kayak sebuah rahasia gitu, jangan ada orang tahu, cukup kita aja. Oke? Apakah di sini ada yang paham atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masukkan ke alam lebih baik kita perkenalan diri dulu ya, gitu. Biar kita sama-sama kenal, kan ini dari beda-beda kelas ya, nggak sama kelas kan? Nah, kalau lebih baik kita perkenalkan diri dulu. Nanti perkenalkan nama panjang, nama panggilan itu dari kelas berapa? Oke? Dari kelas berapa? Cita-cita pun boleh disampaikan. Kalau ada yang terpikir, kalau nggak ada yang bilang belum terpikirkan cita-cita lagi kak, masih bingung gitu, atau memang udah ada rancang dari kecil gitu baca. Kalau pengennya yang mau dulu aja nanti. Kalau dari kakak, nanti ada yang minta juga. Oke? Dari kakak, silakan nama kakak Isyatul Ria. Ada bisa manggil kak dia. Kakak dari jurusan BK semester 3 dan insya Allah sini kakak jadi konselor. Sekarang kami minta dari adik-adik yang mau duluan perkenalan diri. Menari, boleh. Kesha hobinya menari. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, saya Syakira Amalia Syuda. Santai. Ada mana ya Jessica? Dari Nggak sih mau Jessica. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan nama saya Suntika Sulari. Berarti ini kelas banyak kelas 99 di sini ya. Kenapa ya? Hobi berenang. Kalau sehari lagi ya. Selanjutnya, hobi Saya semangat lagi. biasa dipanggil kita. Oh, di sini kamu menanya apakah ada yang sedang melanjutkan ke tahap berikutnya? Jadi topik yang kita akan bahas nih itu topik dari kakak. Itu topik dari kakak adalah topik bertema pergaulan bebas. Nah, tahu kan apa itu pergaulan bebas? Sini kak nanya, ada nggak dari adik-adik apa itu pergaulan bebas? Ada nggak yang tahu apa itu pergaulan bebas? Misalkan, oke, pergaulan yang nggak dikontrol bagus. Ada yang lain? Karena pergaulan bebas itu yang biasanya rata-rata banyak di kalangan remaja ya pada saat ini. Pasti ada deh paham apa itu pergaulan bebas. Tadi kan kita udah Tidak apa-apa, kamu katakan aja apa nama dari adik-adik di pergaulan bebas. Adik-adik, siap nggak untuk Apa yang tergambar di pikiran adik-adik pergaulan bebas itu yang seperti apa? Kalau di semangat dong, kakak kalau lebih keras kata-kata siap. Oke, pergaulan bebas. Bagus. Ada lagi? Oke, tadi kan sudah Nggak ada? kita jelaskan di awal. Tadi kan kita Nanti kalau misalnya adik-adik nggak apa nanti nonton juga. jadi tapi nama Oke, jadi pergaulan itu bebas. Pergaulan bebas tuh betul apa yang dikatakan adik-adik. Ada yang kayak tidak bisa mengontrol diri, ada yang udah melewati batas. Jadi kayak pergaulan bebas tuh yang tidak sesuai dengan norma sosial, sesuai dengan norma agama gitu. Melampaui lah, nggak bagus nanti juga bagi masyarakat dan yang lainnya gitu. Nggak bagus dipandang dan itu akan memperburuk nama sendirinya nanti. Nah, menurut adik-adik pergaulan bebas itu apa aja sih? Pasti bermacam-macam pergaulan bebas itu. Coba kakak pengen dengar semuanya mengajukan pendapatnya seperti apa tuh pergaulan bebas. Jelaskan. Oke, pertanyaan bagus. Ada yang lain? kita perkenalan. Iya. Seperti apa pergaulan bebas? Kita belum menjelaskan tentang Merokok, ya bagus. Biasa. Oke, hamil di luar nikah bagus. Ada yang lain? caranya belum. Belum lagi bukan ulang Oke, pakai narkoba bagus. Ada yang lain? Silakan. Tawuran bagus. Ada yang lain? Pacaran, ya bagus. Ada lagi?
Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada tata Coba caranya. sebutkan apa Nah, yang yang belum bebas. pertama Tentang kita belum bebas banyak nih. ini Tuh. tujuannya adalah agar kita dapat melihat wajah teman kita dengan jelas tentangnya yang terdapat dan beragam. Nah, selain itu nanti kan kakak akan bertanya kepada adik-adik. Oke. Ketika adik-adik Bergaul bebas itu kan kayak tadi ada yang nyebut perzinahan, ada yang pacaran, ada yang merokok, ada yang hamil di luar nikah, tawuran dan berbagai macam lainnya, kan banyak tuh pergaulan bebas. Nah, dan yang paling apa penting dampak jika nih adik-adik melakukan pergaulan bebas ini nantinya? Misalnya bagi adik melakukan pacaran atau misalnya tawuran, misalnya seperti ini, apa dampaknya sama diri sendiri dan apa dampak dengan orang yang di luar sana dengan yang apa selain adanya sendiri kayak misalnya kayak dampak bagi keluarga nantinya atau dampak dari sekolah atau dampak masyarakat kalau kita nih melakukan sebuah pergaulan bebas. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat Seperti apa dampaknya nantinya? Ya, silakan baca. Mengajak teman. Oke, apakah ada yang lain? Oke, diskurs sudah dikeluarin kalau misalnya ya. Lalu ada yang lain? Kebetulan, Caca, kalau baca, tulis itu seperti mengajak teman dan sesuatu yang lain gitu. Ya, bersama diri sendiri juga apakah di bagus. sini ada yang berbeda pendapatnya dengan Caca? Tidak ada, berarti sama ya? Oke, merusak nama baik. Dua, ada lagi? Jadi betul sekali yang telah disebutkan oleh Aca tadi. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain misalnya. Oh ya, Bullying itu pasti ada. kalau berzina tuh ya perempuan yang lebih banyak berusaha daripada laki-lakinya ya. Gitu. Ada yang lain? Ini contoh dari tindakan bullying ini kayak apa gitu? Nggak ada? Selain dari Ya, kalau pergaulan bebas itu kan kayak dampak ke kita kan misalnya kayak tawuran, nama sekolah guru, nama kepala sekolah guru, jadi orang kan mandang sekolah kita jadinya buruk gitu kan, nggak baik jadinya. Kan orang nggak mau daftar ke sekolah kita jadi karena dipandang buruk. Terus seperti perzinahan, nanti orang tua kita yang malu, kita yang malu, apalagi kita sebagai perempuan ya gitu kan. Harga diri kita lebih injak, nanti kira ih cewek itu murahan, mau aja mau berusaha dari dirinya sama demi cowok yang dicintai gitu kan, itu kan tidak bagus juga. Dan misalnya kayak ada hal yang misalnya kayak dikeluarkan di sekolah, di sports kita karena kita sudah ketahuan melakukan pergaulan bebas ini. bully secara verbal. Nah, jika adik-adik nih melihat teman adik misalnya kok pacaran atau sedang memakai sabu narkoba atau sedang melakukan hal yang tidak senonoh atau hal yang lainnya lah, gimana apa tindakan adik untuk ke teman-teman tuh gitu? Bagaimana sikap adik ketika melihat teman melakukan hal itu? Ya, jadi betul sekali yang saya tadi. Bagaimana sikap Bully adik-adik? secara verbal itu berupa bully secara kata-kata gitu atau secara langsung gitu kan. Contoh dari bully secara verbal ini kan Nasihatnya oke, bagus. Ada yang lain? kata bullynya. Yang kedua yaitu jenis bully Ya, secara non verbal. Nah, kira-kira apa itu bully secara non verbal? Oke, memberikan pendapat yang lebih baik dia bisa berubah. Ya, silakan. Tidak langsung aja. Oke, dijamin ke guru ya. Iya ya. Biar dia jelas gitu ya kalau dia berbuat itu. Ada lagi? Secara fisik gitu, secara tidak langsung kata-katanya. Nah, kalau bully secara fisik itu Banyak misalnya itu gimana seperti sih kepada hukuman adik? gitu. Ketika melihat temannya kayak gitu, misalnya dia lagi jalan-jalan di kan, nanti temannya nampak di situ lagi melakukan hal yang tidak baik kan, norma agama dan yaitu sebagainya. bully Pas secara ada itu apa yang siber. tidak sama adik Ada apa tahu ada apa yang itu lakukan bully? itu? Enggak. Bayangkan Jadi aja ada lagi cyberbullying ini jalan-jalan adalah gitu. bully dengan menggunakan media. Oke, bagus. Misalnya Bagus. Ada lagi? misalnya ada seseorang yang menyindir-nyindir Oke, orang lain melarang. Ada lewat lagi? statusnya gitu, atau mengejek orang lain lewat statusnya gitu, atau juga mengomen-ngomen foto orang lain gitu. Misalnya mengomennya kayak, ih kok kamu gendut gitu. Ih, Oke, ada kok kamu lagi? kurus?" gitu. Nah, itu termasuk Oke, kepada bully betul yang secara, dikatakan adik-adik. Sikap kita tuh ya, ketika kita melihatnya tuh ya, kita langsung tegur biar dia nggak sekarang berlanjut kegiatannya kan gitu udah kan. tadi Biar jerah itu bisa cemburu gitu kan, atau kayak diancam gitu kan. Nanti aku cemburuin ke guru, nanti kamu kena di sekolah, nanti di DO nanti gimana gitu. Misalkan dicemburuin juga gitu. Dan langsung melarangnya atau memberi dia nasihat dan memberikan pendapat-pendapat yang menurut adik benar dan menyampaikannya ke teman kalau wah kawan ini nggak bagus perbuatannya
Depresi ya, bagus sekali jawabannya. Tapi kan kita menasihatinya dulu gitu. Jangan langsung ngejudge, kamu nggak boleh kayak gini ya. Sosialisasi. Iya, itu sekali ya. Apa orang Tanda bunga tadi. ya tersinggung jadinya kan. Baik kan kita ngomongnya baik-baik dulu. Baru nanti bisa kalau masih berlanjut kan bisa minta tolong ke siapapun yang bisa. Nah, ada apa yang lain? Ke teman-teman ada nih. Nah, Tidak ada? Oke. Jadi banyak sekali dampak-dampak dari bullying kan ini. Yang kita pertama sudah yaitu ada dampaknya pergaulan secara bebas nih, membahas pergaulan bebas. Nah, dikarenakan ada kayak orang nggak semangat aja gitu dalam diskusi. Berarti kita boleh ya bermain gitu. dampak. Oke, bermain. Kita bermain pesan berantai. Ada tahu pesan berantai itu? Nanti aku tahu. Nah, coba jelaskan kayak apa pesan berantai itu? Nah, Misalnya kakak sebutin suatu kalimat kata pasti nanti sampai ke rangkumi Iya. baru kalau benar ya nah, oke. Paham? Paham pesan berantainya? Oke. Kak Jadi dulu ya, kita kata pesan berantainya ya. Apakah ada pendapat yang lain dari pendapat Kaca dan Bunga tentang dampak dari tindakan bullying ini? Ya, silakan. kerusakan mental. Kerusakan mental, oke, bagus sekali ya jawabannya. Nah, jadi kan dampak-dampak Oke, siap. ini ada banyak. Mau dimulai Yang dari mana? pertama yaitu dampaknya secara Dari sini. fisik gitu. Nanti kan udah bisik-bisikin tuh. Jadi Nanti dampaknya itu terakhir gimana? sebutkan ke kakak atau nanti kita tanyakan satu-satu. Nanti kalau di mana yang salahnya berarti di situ yang dia salah ada menyampaikan dampaknya secara informasi. psikis, secara Oke, paham? visual. Seperti tadi. Nah, Kalau kerusakan psikis mental, ditangkap ya. depresi gitu kan, takut untuk bersosialisasi. Nah, itu merupakan dampak dari bullying untuk psikis seseorang, untuk kejiwaan seseorang gitu. Nah, sekarang misalnya nih kalian adik-adik di sini, misalnya nih adik-adik di sini kalian temannya kena bully. Itu tadi ketika kalian temannya dibully. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Udah ngerti aja gitu. Ini agak ulang ya. Menegur orang yang membuli, ya bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Mengulangnya maksimal 2 kali. Tidak. Tidak ada. Oke, berarti nggak ada yang lain. Ini yang mau itu. Boleh. Enggak. Sudah boleh. Sudah tuh boleh. Orang dia kalau karangnya dibeli. Yang lain nggak ada. Iya, Pak. Salah kok. Jadi kita tahu ya di sini siapa yang salah ngasih informasinya. Kira-kira apa? Apakah ada pendapat yang lain dari pendapatnya Aca? Cuman berikan berapa nih dikasih? Oke, dua kali ya. Oke, tiga. Kalau temannya dibully, Aca tolong temannya yang dibully. Tiga udah. Oke, nggak usah diulang-ulang ke temannya. Oke, 2 kali aja. Satu lagi. Bentar, aduh.
Iya. Dia sudah buat jadi roh. Adik-adik di sini ada nggak yang di kelas namanya itu yang dikucilkan? Ada. Sebenarnya itu yang Dikucilkan namanya ibu. Diajar untuk tapi kan sebagai sedang menjalankan jadi tidak boleh menjadikan orang lain gitu. Soalnya kita kalau kerja dia ngomong gitu setidaknya dia itu nanti soalnya pasti kalau bully itu pasti nanti ada ya nah orang yang dikucilkan pasti dia tuh ngerasa ini dan sampai lagi ya jadi lebih baik ada yang kita belajar dia belajar dia bisa dari aku Ayo, apa yang ditangkap dari gigi? sekarang kita kan tadi sudah bahas tentang pengertian bully, tentang pencegahan bully, dampak bully. Nah, sekarang kakak mau nanya, kakak sebenarnya adik-adik bahwa materi yang sudah kita bahas tadi cukup. Jangan seperti itu. Apa yang kamu tangkap tadi yang kata di situ? Jangan ada tinggal jawab. Jadi tadi kan kita sudah sama yang bully, ini. Mau nanya apa kesimpulan atau inti dari bahas topik ini? Silakan pada adik-adik, apakah ada yang mau menyampaikan? Jadi semua di sini yang yang kami buka tadi kan? Jadi ada dua Ya yang agak di pedipres itu namanya. Tahu tasmanya. Udah siap ya dia?
Jangan ya. Si potong-potong sini. Hari Biar semangat Kak. ya kan bisa itu potong anak itu lah tadi mau bisa. Jadi kita apa nih dari mana nih informasinya nih? Itu kesimpulannya kalian ada kesimpulan. Kalau nanti ya kesimpulan. Baik, Nena, tidak mencuri lagi karena Jadi Ada kesimpulan tuh kan tuh terakhir. Jadi berarti ya salah. Jangan bully lah. Nah, lihat. Mana Aisyah? Apa masih gue dulu kalau lagi gampang kan? Bisa aja Nanti sebenarnya yang terakhir ya apa ya? Soalnya ada kepala ayam di seluruh situ tuh ada Jadi yang benar itu urus, tikus lurus, yang lari lurus di kardus. Jadi sebelum nanti kita akan apa? Nah, apa yang ada bisa tangkap manfaat dari pesan Pas berantai? besan dan pesan itu kalian itu ya. Pas besan dan pesan itu kalian. kayaknya tahu ya. Bersama mereka lagi berpikir apa lagi? Pesan kayak misalnya kan senang. Mengingat, oke. Misalnya saya senang kalau Ada lagi? Oke, kan manfaat kita pesan berantai itu kita harus fokus. Biar ada itu kembali fokus lagi kan dalam kegiatan ini dan menerima pesan. Nah, di sini kan juga bisa kita dapat pesannya bahwa pesan itu tidak bisa diterima dari mulut ke mulut aja. Jadi kita harus cari faktanya dulu di mana gitu. Kita nggak boleh menerima dari mulut orang, misalnya kan informasi tentang apa gitu kan dari adik dari sini. Jadi kan kadang ada yang apa namanya kan kayak memanipulasi gitu kan. Jadi kita harus mencari informasi itu dari awalnya dan kita harus mencari dulu, jangan langsung menangkap. Oke. Di sini Kak pengen minta komitmen dari adik-adik semua satu-satu tentang peluang bebas. Di mana komitmen adik agar tidak dalam oke? Bisa? Komitmen bagaimana biar adik-adik tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Gimana komitmen adiknya nanti gitu? Bisa? Satu-satu. Coba yang mau suka rela di sini dulu. Contohnya di sini ada yang sudah loyo ya. Gimana kalau kita
Oke, dari sini konsentrasi. Nanti kakak sebutkan gajah, kakak katakan. Kalau kakak sebutkan gajah, adik-adik jawab besar. Komitmen pribadi. Besar. Komitmen. Saya berkomitmen begini-begini. Kita Kalau ada kakak kebebasan bebas. sebut, adik-adik jawab kecil. Nah, gitu. Jadi kebalikannya. Lanjut. Kalau kakak sebut Besar dan gajah, besarnya. jawabnya kecil. Kalau kakak sebut, jawabnya besar. Membedakan yang mana yang baik, mana Gitu, buruk. berarti Ya, nanti ya. Ya, gimana kalau kita coba dulu? Kita coba dulu ya. Semuanya begini. Ayo. Saya berkomitmen menjaga keseluruhan saya. Oke. Jadi begini ada konsultasi. Nggak ada. Nanti yang aku bisa. Dan saya nasihat. Gak jatuh. Bagus ya komitmennya. Ada lagi. Gitu. Gak ada. Gajah besar loh. Berarti Oke, dari ini. besar tapi tangan ini kecil. Iya. Gajah besar. Kecil gitu. Acara anaknya bagus. Oke, salah. Yang salah nonton. Ini bagus menurutnya. Betul deh. Itu di sana kita dulu. Kayak Sekarang kita coba dulu. janji jerumus ini kayak janji kita Oke, jadi kita mulai. Tempo konsentrasi. Gajah besar. Tapi menikah ada ya ya nggak apa-apa. Ini kan baru simulasi ya, baru percobaan. Sekarang kita mulai yang sebenarnya dia. Kalau sama tempo konsentrasi. Semut besar. Jadi pergaulan yang tentunya berbeda. Jika kita melihat teman kita yang terjerumus dalam pergaulan bebas, berjalan yang lebih baik dan dia bunga berubah. Bagus. Jadi yang komitmennya. Ya. Komitmennya apa? Fokus ini. Kita mau ke apa? Berani lagi. Oke, bagus. Nah, di sini juga aku minta pesan dan kesannya pada adik-adik terhadap kegiatan ini. Masing-masing ya. Pesan kesannya kayak pesan terhadap kegiatan atau pesannya terhadap topik yang kita bahas gitu. Apa pesan kesannya Yang pas main game Kami tahu lah. kesannya senang atau kesannya kayak ini seru kak, bisa sini cuma apa pesannya, semoga dalam kegiatan ini aku bisa kayak gini kak gitu. Oke, sana Pesannya ini seru dan bisa pesannya supaya bisa Peringatan barang siapa yang orang-orang yang bisa akan ditetap namanya lagi yang semuanya bukan satu orang aja gitu. Jadi kita pengen dengar pesan-pesan dari masing-masing adik gitu ya.
Kalau pesta ini mungkin kayak masuknya udah ada orang yang kasih Pesannya dalam kegiatan dalam forum ini gimana? Menangis sistemnya atau apa gitu? Iya. Seru. Oke, yang lainnya gimana? Dan coba menyampaikan pesan dan kesan adik-adiknya terhadap kegiatan ini sama Amin. Oke, bagus sekali ya pesannya. Ada lagi? Betul kan kayak sering kata untuk bapak nanti menyampaikan ya bagus. Jadi saya kurang konsentrasi. Gajah saya bisa jadi banyak wawasan. Dari kakak sangat baik ya, kita diskusi dengan adik-adik. Semoga adik-adik bisa melaksanakan komitmennya gitu. Nah, karena kita sudah mendapatkan pesan dan kesan, kita membuka dengan doa. Yeah.
Oke, yang bagian terakhir nanti nyanyian terusnya. Oke, ya bisa tetap Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdiri ya. Baik, terima kasih. Baik, Dan salam ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Amin. Terus dengan yang terbaik. Amin. Ya.